مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd, ayyuhal hazirin wal hazirat, sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Ta'zim wa takriman kepada hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang sangat mulia ini Luntuan ingin menyajikan ala kadar mu'idzah, kiranya berguna dan bermanfaat untuk kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mu'idzah pada kesempatan hari ini berkenaan dengan salat jamaah dan hikmah dibalik daripada salat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah yaitu salat yang dilaksanakan secara berkelompok, minimal terdiri daripada 2 orang, imam dan makmum, serta memiliki kaifiyahnya, yang arti daripada salat berjamaah. Adapun bila dilaksanakan sembahyang secara kelompok lagi abad bengahnya, hana terpenuhi aturan syariat sesuai yang telah ditulis dalam kitab fikih nyangken salat jamaah. Putra sidnan salat rame-rame. Karena salat jamaah itu punya kaifiyah, punya aturan. Jadi punya aturannya hana tak pelajari, tajak tiap uro dah sembahyang jamaah limang buah wadai nyanhi sagai jamaah. Berarti katanya dah sembahyang rame-rame kan jamaah. Itu ada dalam kitab fikih disebut dengan salat berjamaah. Nah, kitab tentang salat berjamaah. Jadi punya aturan. Nyo Bandung mungkin bisa tertuntaskan bak benguhnya. Yang namun Luntuan ingin mengingatkan, iaitu salat jamaah, salat secara kelompok dan memiliki ketentuan atau tata caranya yang kalian tulis dalam kitab fikih. Man di antara sekian banyak daripada kaifiyah salat berjamaah, yaitu yang pertama niat ikut imam. Yang kedua dengan niat kasdu syekh muktarin bi fi'li. Kasatnya atau lati disertai dengan buat. Jadi taniat lamati. Adapun takun ngambah usalli fadha subahi raka'ataini ma'muman nyan kenit
Yang putra asik kebunan lafainin. Atanya sunat takun ngembabah. Adapun niat itu ata yang lam ati. Jadi ata takun ngembabahnya bertergambar, berteringat dalam hati. Nyan yang kebunan dengan niat. Jadi di antara sekian banyak daripada kaifiah jamaah, yaitu taniyat latih taikut imum. Adapun menyahana taniyat taikut imum nyan hanasah jamaah. Saban lagi tersemayang sirau. Sedangkan menyesalat Jumaat hana taniyat lagi tayo ikut imum nyan kan jamaah hanasah juga Jumat hansah. Bahkan beda karena menye Jumaat salah satu syarat untuk sahnya Jumaat dilaksanakan berjamaah. Sedangkan sembahyang lain hanya disyaratkan. Sehingga menye sembahyang Jumaat gedanya hana taniyat latih tak ikut imum nyan jamaah hanasah juga Jumat hanasah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan kadang-kadang menyeli gedanya dah jamaah hana taniyat ikut imum. Mungkin urang setuju ke imumnya. Nah sentimen saingan bisnis atau saingan politik. Sehingga goknya ada imum. Hana tak ikut niat ikut goknya. Tapi kebetulan goknya ada imum kakek kata ada. Nyan punya tak ikut goknya, tak ikut buat hana taniyat ikut goknya. Nyan kadang-kadang kan jamaah hanasah sesemayang kadang jid kepada kiban jid kepada semayang bila na tak intizar, mana tak intizar tak preh buat goknya. Jadi kebetulan bacaan duluan habis goknya, getanya kalau habis jadi bek muri hana tak ikutnya mutapreh tu goknya. Sedangkan muno le gedanya hana tak ikut goknya nyan batal sembahyang. Kebetulan roh musiga hana tak ikut goknya nyan han batal sembahyang cuman hana sah jamaah. Makanya efek munye hana tak ikut imum, hana taniyat ikut imum. Tapi tak ikut buat goknya mata. Yang menyana tak intizar tak preh buat goknya nyan batal sembahyang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat lainnya baik terpegah, lu tak syarat berjamaah. Yang pokok taat ilayah watihat li gedanya tasmai jamaah nyan baik tua dalam arti taniyat lun ikut imam. Iban taniyat lun semayang perle subuh nya 2 rakaat lun ikut imam. Atau jizid taniyat jamaatan atau jizid makmuman yang benar latih adanya. Menyahana taniyat adanya yang sama dengan lagi semayang di rumah fagai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katuntah ile sabo. Kemudian yang kedua tentang bagaimana pandangan ulama hukum daripada salat berjamaah. Iban pendapat ulama mengenai hukum sembahyang jamaahnya. Waktu buka dalam kitab fikih ternyata hukum daripada salat berjamaah terjadi khilafiyah. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Imamuna Rafi'i dalam kitabnya beliau mengatakan sunnatun muakkadah, sunat muakkad, sunat yang banyak pahalanya, sunat yang dikuatkan. Adapun Imamuna Nawawi dalam kitabnya beliau mengatakan salat berjamaah iaitu fardu kifayah, perlu kelompok bagi tiap-tiap balat. Metabuh makna balatnya kampung bermakna kewajiban bagi tiap-tiap saboboh kampung. Dan terlaksana kewajiban salat jamaahnya bila dilaksanakan oleh sebagian.
Minimal ada orang kepada ke sembahyang jamaah nyan kaglah dosa bagi orang kampung lain. Yang barulah kifayah berjamaah bila dilaksanakan bak tempat yang dusyiar. Lagi masjid, nasah, babak balai. Monya tak sembahyang di rumah, nyanglah kewajiban bagi orang yang dalam rumahnya. Karena barulah kifayah bubak tempat yang dusyiar. Metabuh makna balatnya kampung bila tiap kampung hanai pudang jamaah balik membawa teh, dak usah mandu orang kampungnya. Bagi orang agam, urinang hana wajib kifayah. Yang hana udhur. Inu wadah takalan rata kampung yang na jamaah tok maghrib. Padahal wadah takalok menyebab Imam Rafi'i, bak Imam Nawawi boleh kifayah. Malahan menyebalat raya kiban makna raya menyetajak hak tu nya wajib pudang 2 buah jemaah. Makanya beruntung rona nunduk to masjid Abu sehingga tudang jemaah balik membawa watai. Orangnya na kampung hana udip jemaah balik membawa watai. So sehingga dosa tu balik membawa watai. Paling-paling menyana udip jemaah maghrib. Hadirin yang dimuliakan Allah. Malahan ulama yang mengatakan walaupun pendapatnya dhaif, salat jamaah boleh. Ulama yang pegang hukum sembahyang jamaahnya boleh. Ulama yang mengatakan salat jamaah sebagai syarat untuk sah sembahyang. Adapun katanya dalam Syafi'iyah kagak pula sabuh tentang aturan hukum bila ta'arud, bila menentang pendapat dalam gedung Syafi'i, luar Syafi'i itu lain surah. Dalam Syafi'i bila menentang pendapat, geyu dahulukan pendapat Imam Nawawi. Karena kealiman Imam Nawawi luar biasa. Keramat Imam Nawawi luar biasa. Sehingga menyegedanya dalam Syafi'i karena mengantuk dengan pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i, berarti gedenya dalam mazhab Syafi'i yang kuat hukum sembahyang jamaah boleh kifayah. Karena beliau mengatakan boleh kifayah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi menyelagonya sayang le kampung yang hana udip jamaah 5 buah watai. Berarti gedenya urang agam yang hana udhur dosa ada. Makanya wajib le gedenya tapudang jamaah bak tempat-tempat yang dusyiah supaya nyaklah kewajiban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua buah masalah. Kemudian mengenai dengan kelebihan daripada sembahyang jamaah. Menyatakan dalam hadis le tak tentang kelebihan sembahyang jamaah. Jadi tak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang kelebihan daripada solat jamaah. Mungkin tak pegah Bandung. Yang namun di antara sekian banyak daripada ibadat yang paling ged pada dasar ibadat yang dilaksanakan secara kelompok. Ada tamu doa, ada tak ibadat secara umum yang ged ibadatnya berkelompok. Sehingga Nabi Allah Ibrahim sendiri bak masalah makan minum, beliau sendiri hana pernah kepajuh makanan munya hana urang. Hantar kepajuh makanan Nabi Ibrahim tirau. Sehingga gak minta urang terus sabah mil gak minta urang. Makanya Nabi Ibrahim digelar dengan Aba Dhaifin, bapa tamu. Karena beliau selalu gundang jami untuk makan bersamanya. Karena ibadat yang berkelompok yang ibadat yang gegalak oleh Allah. Sehingga wadah talab dalam kitab fikih ibadat jamaah yang paling keempat bak tempat jamaah yang paling lurus. Pu jamaah yang paling keempat pula masjidnya. Tapi menyalah masjid dit urang. Bak menasah kop jai urang.
yang manteng le fadilah lebih ge jamaah lam nasah, walaupun lam nasah tapi le urang. Karena na ketentuan dalam fikih menyemantu antara tempat dengan diri ibadat yang didahulukan diri ibadat daripada tempat. Masjid kelebihan tempat, menasah yang hana kelebihan dari tempat, minta banding dengan masjid. Jamaah yang kelebihan ibadat. Jadi menentang antara tempat dengan diri ibadat yang lebih diri ibadat, sehingga lebih get ta jamaah bak tempat yang ramai urang walaupun ke dalam masjid. Yang lebih get ramai urang lagi katanya dan dalam masjid yang sangat-sangat afdal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat itu yang pada dasarnya lebih get berkelompok. Kecuali bagi mereka yang terjadinya riya, bagi mereka yang kadang-kadang dengan bergabung terjerumus kadang-kadang dalam hal kemaksiatan, yang menyekun Imamuna Al-Ghazali menyelagoknya keadaan lebih get uzlah, lebih get getanya tak uzlah diri, memang haik tak hindari daripada pengaruh lingkungan, ibadat lebih get secara berkelompok apapun bentuk daripada ibadat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis tentang kelebihan daripada salat jamaah, kata Rasulullah, man shalla salawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a. Siapa saja, kata Rasulullah, yang melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, 5 bawate hana alpa berjamaah, falahu, maka terhadap orang tersebut akan memperoleh satu asya'a, 5 perkara. Al-awwal, yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Orang yang tim salat berjamaah han akan tertimpai oleh kefakiran. Gedanya punya tim jamaah, insyaallah han udip tu murad marid yang janji Nabi, han udip fakir. Makna fakir iaitu gedanya orang yang masih membutuhkan, yang arti fakir. Lawan fakir kaya, makna kaya orang yang kasih. Jadi menyebatin gedanya ate gedanya belum merasa cukup barang yang kana bak gedanya nyan gedanya mantang kebunan gasin menyebasa Aceh menyegalom sip-sip nyan gedanya mantang kebunan gasin. Orang yang kasih apa yang ada itu namanya kaya. Maka jih urang kanaahnya itulah yang hakikat urang kaya. Karena urang kanaah dia itu selalu merasa cukup barang yang ada. Pu yang kana wa yang kasih. Nai tangen pi kasih, gebi mata pi kasih. Nyo yang kebunan urang kaya. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Menyang katanya putra yang kagebi Allah batin hatinya belum merasa cukup nyan kebunan gathir. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Jadi menyegedanya tatib sembahyang jamaah baik kena pegah kaya, insyaallah udip dia han murad marid. Hidup gedanya akan merasakan ketenangan. Gedanya akan tenang. Ada bergathian han susah. Ada bangkrut han susah. Mentatib sembahyang jamaah nyo janji Rasulullah. Bahkan masyarakat kena udip murad marid karena hang getim sembahyang jamaah. Jangankan sembahyang jamaah, kadang-kadang mu sembahyang 5 buah watih hang getim. Sehingga udip mereka dalam keadaan haru-hara. Udip mereka dalam keadaan kesusahan. Karena pakon hang getim jamaah. Atau kadang-kadang tak kala urang serba lengkap. Harta gepu ama, jabatan sangat tinggi. Tetapi susah. Bahkan mungkin salah satu jawabannya karena hang getim sembahyang jamaah, hang getim ibadah, sehingga walaupun hidupnya mewah serba lengkap tapi dalam keadaan haru-hara
karena hang getim sembahyang berjamaah. Janji Rasulullah yang pertama, urun sembahyang jamaah la yusibuhu faqrun fid dunya, han akan mengenai hidupnya dalam keadaan kemiskinan. Yang kedua, asani yarfa'ullah anhu azabal qabri, nantinya akan dihilangkan daripada azab kubur, yang semuanya kita akan masuk kepada kuburan, karena kuburannya sebagai perbatasan antara dunia dengan akhirah. Akhirnya dunia kuburan, awalnya akhirat juga kuburan. Dan kuburan itu satu lubang bagi mereka yang berbuat taat menjadi kebun surga, bagi mereka yang berbuat jahat semasa dalam dunia, kuburan itu menjadi lubang neraka. Malah sering doa yang kita baca pada orang yang telah meninggal, Allahumma ja'al kabrahu raudatan miryadil jinan, ya Allah jadikan kubur hambamu ini kebun surga, wala taj'al kabrahu hufratan min hufari niran, dan ya Allah jangan engkau jadikan kuburan bagi hambamu ini menjadi lubang neraka. Makanya bagi kita yang tertib sembahyang berjamaah akan memperoleh ketenangan dalam kuburan, artinya bebas daripada azab kubur. Yang ketiga, asalis yu'ti kitabahu biyamini, Allah akan memberikan suratan amalannya dengan tangan kanan. Karena kita hari ini dipantau, dicatat oleh malaikat putra yang gedenya lakukan dalam dunia. Makanya menyegedenya urung tauhid pada Allah, urung iman pada malaikat Allah, mungkin hanya peluang untuk melakukan maksiat. Gedenya bisa maksiatnya tasombak manusia, karena manusia cuman sanggup memandang, sanggup melihat, memang nagalan. Tapi Allah Ta'ala maha basir, maha melihat. Malaikat kemanapun gedenya tajak akan gekalan semua, buat gedenya semua perkataan gedenya. Makanya menyegedenya urung iman ke Allah, urung iman dengan malaikat Allah, hana jalan, hana tempat yang dia tak buat maksiat. Karena malaikat itu tak pernah mereka tidur, malaikat itu tidak pernah mereka lupa mencatat amal gedanya. Gutulih bantu semua amalan gedanya dalam dunia dicatat oleh malaikat. Nantinya di yaumil qiyamah akan diberikan kembali. Makanya doa-doa ni dalam dunia punya tergedi naik cu lego mek susah, mek niat kemalan hari. InsyaAllah nantinya di yaumil kiamat akan terbongkar. Jadi semua yang dia lakukan akan diserahkan kembali catatan dan akan dibacakan. Jadi watihat geju amalan di yaumil kiamat itu ada 3 model. Model pertama, Allah berikan amalannya diambil dengan tangan kanan, jeruh dacok ngejeronun. Itulah sebagai orang saadah, orang bahagia yang langsung lup dalam surga, mengambil suratan amalannya dengan tangan kanan. Model kedua, manusia mengambil suratan amalannya dengan tangan kiri, ngenjerawiyah. Itulah orang mukmin yang syakawah, atau orang mukmin yang asi, yang bermaksiat, yang mereka akan menghuni dalam neraka walaupun nantinya masuk surga, tapi payalu dalam neraka ile nya menyeruh cu amalan ngenjarawi nyan bandung ngenjaronun atau ngenjarawi itu tergantung pada amalan semasa alam dunia. Hanjit tak semikir lagi dah, hanjit tak ikhtiar lagi dah, nyan bandung pu jaronun atau jarawi nyan bandung sesuai dengan amalan alam dunia. Kemudian yang model kelihaya di saat diberikan amalan mereka mengambil secara belakangan, melikut gitu. Itulah mereka yang kafir, awak-awak kafir atau orang Islam yang mati kafir. Di saat diberikan amalan mereka mengambil ada likut itu, yang mereka akan menghuni selamanya dalam neraka. Kemudian kelebihan yang keempat, orang yang melaksanakan salat berjamaah yamuru ala sirat kal barqil khatif, mereka itu akan melintasi atas titian siratal mustaqim seperti kilat menyambar.
Jadi menyendengan tak sembahyang berjamaah insya-Allah. Kerana akan taja ada tutu yang begitu jarak. Lun baca dalam sebuah kitab Daqaiqul Akhbar, rupanya titian itu dengan malam lebih seput titian. Dengan pedang lebih tajam titian. Halus dengan rambut kita lebih halus titian. Jauhnya di situ disebutkan yaitu tingginya 1000 tahun perjalanan. Kemudian mendatar yang 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Jadi lebih kurun di situ disebutkan jauhnya titian yaitu 1000 tahun perjalanan kaki. Secara zahiriah, secara adat hana muthira manusia pun yang sanggup melewatinya. Insya-Allah dengan nada sembahyang berjamaah akan mudah bak taja ada tutunya lagi akilah yang di depannya insya-Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya tekunlah dalam melaksanakan berjamaah. Al-khamis, yang kelima daripada kelebihan salat berjamaah, yudkhilhullah jannah bila hisab. Allah akan memasukkan mereka yang melaksanakan salat berjamaah dalam syurga dengan bebas hisab. Ada anak hisab, hisaban yasirah. Karena di saat gedanya lub dalam syurga itu akan diperiksa. Yang pertama diperiksa tauhid, masalah akidah. Kemudian taharah, masalah bersuci daripada najis dan hadas. Yang ketiga masalah salat. Yang keempat masalah zakat. Kelima puasa. Yang keenam haji. Yang ketujuh hubungan silaturahmi. Akan dihisab. InsyaAllah dengan gedenya sembahyang berjamaah akan lewat semuanya dan akan menghuni dalam surga. Makanya itulah kelebihan dengan sembahyang berjamaah. Mari sama-sama kita tekun dalam melaksanakan salat jamaah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, manusia dalam melaksanakan berjamaah itu ada 3 model. Jadi coba kita perhatikan gedenya hidup dalam model tu. Jadi Imam Al-Ghazali beliau menakalkan, beliau memindahkan daripada pendapat ulama, manusia dalam melaksanakan berjamaah itu ada 3 versi. Versi yang pertama, mereka yang melaksanakan jamaah dapat pahala 27 atau riwayat 25. Itulah mereka yang sembahyang berjamaah dilakukannya setelah imam. Artinya geraknya setelah gerak imam. Yang menyegedanya tak jamaah tak buat ubina buat sembahyang dalam jamaah oleh buat imam yang merumpuk pahala 27 atau 25 ada riwayat 25. Dan kelompok yang kedua dalam melaksanakan berjamaah yang merumpuk sabuh pahala saja. Sabuh pahala merumpuk. Pahala sembahyang saja merumpuk. Adapun jamaahnya sah, sip syarat dengan rukun, tetapi hanya merumpuk fadilah berjamaah. Siapa? Itulah mereka yang melaksanakan jamaah geraknya musiga ngimum. Lagi ana 1 2 3. Yang bila dia dalam melaksanakan berjamaah beserta dengan imam itu cuma 1 pahalanya. Pahala sembahyang pakai merumpuk. Jamaah hanya merumpuk. Yang ketiga, kelompok yang ketiga dalam melaksanakan berjamaah justru mereka tidak mendapatkan apapun. Musabaq pahala hanya merumpuk. Itulah mereka yang mendahului daripada imam. Awal egoknya dengan kuimum. Yang punya modelnya tak sembahyang jamaah, jangankan pahala jamaah, pahala salat pun tidak didapatkan. Makanya katanya dalam melaksanakan jamaah baik musiga ngemu. Nyo banyak wadah takalan musiga ngemu. Jadi kita sebagai imam, sebagai makmum melakukan berjamaah itu setelah geraknya imam baru katanya tak ikut. Baik musiga menyana musiga yang hana merumpuk fadilah berjamaah. Dan termasuknya juga banyak terjadi kekurangan gedanya adab dalam berjamaah sebetulnya gedanya
makmum memang hana mendesak, hana terburu-buru, hana sabuh keuzuran atau hajat, ada ajit beklet abeda. Yang adab berjamaah si golong bedah ku imam. Yang ketulis li Imam Al-Ghazali termasuk adab berjamaah iaitu bek katanya makmum tak berangkat ilai si golong imam katanya bedah. Karenanya pemimpin katanya yang telah memimpin salat katanya hargailah beliau, kecuali ada satu keperluan yang mendesak yang mungkin urina kada lamato atau naurung preh na jame rumah naurung sakit, itu uzur. Bila tidak keuzuran ada ajid tapreh balik kepada imam baru katanya tak bedah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam kesempatan ini saya mengajak ulun tuan sendiri dan kalian bersama, mari sama-sama laksanakan salat berjamaah dengan tertib sembahyang berjamaah, insya-Allah akan menjadi modal, akan menjadi aset bagi kita untuk kehidupan akhirah. Sebagaimana kita menyiapkan aset untuk kehidupan yang sementara, yang kehidupan yang relatif singkat dalam dunia sibuk, kita kumpulkan aset kehidupan, apalagi kehidupan yang abadi, yang selamanya, hanali masa olehnya. Marilah kita semasa Allah memberikan kesempatan, kita isi waktu untuk melaksanakan ibadah termasuk salat jamaah supaya kita bahagia dunia akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Hanya demikian tausiah pada subuh ini kiranya bermanfaat untuk kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.